Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang latihan soal TKP CPNS yang part 9 ya. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 1. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Nah, dengan tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat itu merupakan sikap yang baik ya dalam mengemban amanat dari atasan. Selanjutnya, nomor 2, Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Jawaban yang benar adalah yang D ya. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. Nah, itu poinnya tinggi ya, yang D. Yang E itu skornya 4, yang C skornya 3, yang B skornya 2, dan yang A itu skornya 1. Nah, pembahasannya seperti ini. Topik orientasi pada pelayanan ya. Indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan ingin meningkatkan pelayanan, jadi yang pilihan D itu adalah pilihan yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui dan lansia agar merasa nyaman pada saat perjalanan. Jangan terjebak pada pilihan yang A ya, itu bukan jawaban yang diinginkan. Perusahaan sudah punya SOP, jadi standar layanannya. Nah, selanjutnya nomor 3, dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas: A. Menasihati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang.
B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasehati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Jawaban yang benar, poinnya paling tinggi itu adalah yang D ya. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Di sini tentang topik kemampuan mengendalikan diri ya, indikator sikap dewasa dalam pengambilan sebuah tindakan. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, permasalahan jika Anda yang ada pada posisi teman Anda, langkah yang tepat itu adalah pada opsi D ya, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman. Jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman, menunjukkan Anda orang yang bersikap dewasa dan mampu mengantisipasi sebuah kejadian dan mengambil keputusan. Selanjutnya kita ke nomor 4. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan. Anda bersikap bagaimana? A. Tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Nah, jawaban yang benar itu yang D ya. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Nah, pembahasannya seperti ini. Di sini topiknya kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain yang dapat membawa perubahan dan mengatur bawahan. Permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan. Sebagai seorang atasan, Anda itu wajib menegurnya karena bawahan Anda adalah tanggung jawab Anda. Pilihan yang D itu adalah yang paling tepat ya. Selanjutnya nomor 5. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda, saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Nah,
Pembahasannya ini topiknya tentang jejaring kerja ya dan kemitraan. Indikator saling memahami, keaktifan dalam bekerja sama, memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim. Di sini kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Maka opsi yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan ke nomor 6. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda: A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Jawaban yang benar adalah yang C ya. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi ya. Nah, pembahasannya di sini topiknya integritas diri ya. Indikatornya tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap, dan perbuatan serta komitmen ya. Orang tua telah melakukan kecurangan. Opsi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan selanjutnya, menunjukkan Anda orang yang bertanggung jawab dan punya prinsip. Selanjutnya nomor 7, siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda: A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jawaban yang tepat itu yang A ya, tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Nah, pembahasannya topiknya tentang profesionalisme. Anda akan mengikuti tes kerja. Ada kecelakaan, indikatornya kedisiplinan ya. Sedangkan Anda sudah diharapkan kedatangannya tepat waktu untuk mengikuti proses seleksi. Maka langkah yang paling tepat itu yang A ya, tetap melanjutkan perjalanan. Kata kunci telah terjadi pada saat Anda sampai dan di sana sudah ada banyak orang lain yang bisa membantu. Nah, nomor 8, sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Itu poinnya paling tinggi. Pembahasannya seperti ini. Di sini tentang semangat berprestasi, indikator semangat berkompetisi dan menggerakkan usaha untuk sukses.
Sebagai peserta lomba, Anda tentu harus memberikan penampilan terbaik Anda untuk perusahaan dengan menjadi juara. Hal ini menunjukkan Anda karyawan yang semangat, penuh semangat dalam berkompetisi, mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Selanjutnya, nah di sini nomor 9, tim bola voli unit kami diperkirakan akan kalah melawan tim bola voli unit lain dalam instansi kami. Sikap saya dalam pertandingan adalah A. Lebih baik diam karena sadar akan kekuatan tim kami. B. Berusaha bersembunyi agar tidak diketahui bahwa saya adalah pendukung tim lemah. C. Tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat. D. Jika tim kami kalah tidaklah mengapa, toh sudah diperkirakan demikian. E. Memberikan dukungan karena malu dianggap tidak setia kawan. Jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat. Pembahasannya seperti ini. Nah, kalau yang poinnya paling tinggi itu yang C ya. Tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat, itu poinnya 5 ya, karena kita memberikan dukungan kepada orang tersebut dengan penuh semangat supaya lebih termotivasi. Selanjutnya yang di sini yang mendapat skor 4 itu yang D. Jika tim kami kalah tidaklah mengapa, toh sudah diperkirakan sedemikian. Nah, di sini poinnya ini dapat skor 4 ya. Kalau ini lagi yang E itu skornya 3. Memberikan dukungan karena malu dianggap tidak setia kawan. Nah, ini ada kata karena malu dianggap tidak setia kawan, di sini poinnya lebih kecil. Kemudian yang dapat skor 2, lebih baik diam karena sadar akan kekuatan tim kami. Kemudian yang dapat skor 1 itu yang B. Berusaha bersembunyi agar tidak diketahui bahwa saya adalah pendukung tim lemah. Selanjutnya nomor 10, saya ditawari oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian saya. Keputusan saya adalah A. Menolak tawaran tersebut. B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga yang merupakan tanggung jawab saya. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. D. Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi saya akan dapat diikutkan. E. Menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga. Jawaban yang benar itu yang B ya. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga yang merupakan tanggung jawab saya. Nah, pembahasannya ini ya. Skornya, kalau skor 1 itu menolak tawaran tersebut, itu langsung dieliminasi. Kemudian skor 2 menolak tawaran tersebut, nah, ada langsung menolak, itu juga dieliminasi. Kemudian yang skornya 3 menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga, ada kata dengan berat hati meninggalkan keluarga, itu juga langsung dieliminasi. Kemudian skor 4 yang pilihan C, menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. Di sini ada kata ikut saya dengan tambahan biaya hidup, ini lebih kecil ya. Jadi yang paling tinggi skornya itu yang B, menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga yang merupakan tanggung jawab saya. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan video TKP CPNS yang part 9. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, aktifkan loncengnya serta komen di bawah ya. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.